Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan tentang strategi dan diplomasi perang Rasulullah. Strategi perang Rasulullah. Perang memerlukan strategi dan perhitungan yang matang. Secara umum, Karl Philipp Gottfried tahun 1780 sampai 1831 mengungkapkan bahwa strategi adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan atau victory. Sedangkan menurut Henry Mintzberg tahun 1998, pengertian strategi terbagi 5 pola, yaitu rencana, pola, posisi, taktik, dan perspektif. Sedangkan menurut Jenderal Tentara Napoleon Jomini, ada 2 strategi yang efektif dalam peperangan, yaitu strategi posisi garis luar outer lines atau dalam bentuk serangan dari luar, dan posisi garis dalam inner lines. Nah, lantas strategi apakah yang digunakan oleh Rasulullah untuk melakukan perang? Ini dia strateginya. Membentuk pasukan khusus dan intelijen. Pembentukan pasukan khusus dijalankan Rasulullah SAW untuk misi yang rahasia. Setahun sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah SAW membentuk pasukan khusus. Hal ini dilakukan untuk kegiatan intelijen seperti mengetahui kekuatan musuh, menguasai medan lapangan, dan pengintaian terhadap aktivitas musuh. Nah, sekarang ini pasukan khusus Indonesia dipegang oleh Kopassus atau Komando Pasukan Khusus Sandi Yuda Bintang 3. Mereka adalah prajurit luhur dan pilihan yang menguasai 3 mantra: darat, laut, dan udara. Kehebatan mereka berada di ranking 3 dunia. Begitu juga dengan pasukan khusus bentukan Rasulullah SAW. Mereka berasal dari prajurit pilihan dan setia. Adapun tujuan dari dibentuknya pasukan khusus adalah sebagai berikut: mengacaukan kaum Quraisy dan para sekutunya, menjatuhkan mental dan nyali kaum Quraisy, melumpuhkan aktivitas perekonomian dari berbagai arah dan berbagai bidang, mendapatkan perbekalan sumber-sumber perbekalan dan persenjataan perang, memperingatkan pihak musuh bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan dan pembalasan. Pasukan muslimin mendapatkan bekal pengalaman tempur dan pengaturan strategi, mengenal medan tempur, mengenal kelemahan dan kelebihan musuh. Jadi, misi yang diemban oleh pasukan khusus cukup berat. Untuk itu, perlu penunjukan prajurit yang memiliki kemampuan lebih. Bermusyawarah untuk mendapatkan strategi yang tepat. Dalam urusan peperangan, sobat, Rasulullah SAW selalu mengadakan rapat untuk membicarakan taktik dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi musuh. Kita bisa melihat dalam peperangan Khandaq. Setelah beberapa lama musyawarah, akhirnya yang diterima adalah usulan dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia. Seorang sahabat yang cerdik. Dalam musyawarah tersebut, Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya kami orang Persia ditawan, maka kita akan menggali parit." Usulan jitu tersebut akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Strategi Panglima Parit dalam dunia militer Arab belum dikenal pada saat itu. Berkat usulan Salman inilah banyak korban dari Quraisy yang mati karena masuk ke dalam parit bersama kudanya, sehingga kemenangan pun akhirnya bisa diraih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dalam urusan dunia, aku juga manusia biasa." Begitu juga saat perang Badar. Saat itu Rasulullah SAW telah sampai di sumber mata air Badar dan memutuskan untuk berhenti di situ. Namun salah seorang prajuritnya bernama Hubab bin Mundir angkat bicara, "Wahai Rasulullah,
Mengapa engkau memilih tempat ini sebagai pangkalan kita? Apakah tempat ini ditentukan oleh Allah sehingga kita tidak bisa maju atau mundur sedikit pun? Atau hal ini bagian strategi dan siasat perang? Beliau pun menjawab, ini sekedar pendapat, strategi dan taktik perang. Hubab berkata lagi, wahai Rasulullah, jika demikian halnya, menurutku tidak tepat kita berhenti di sini. Sebaiknya kita harus berjalan hingga mencapai mata air paling dekat dengan perkemahan Quraisy. Setelah itu, kita duduki tempat tersebut. Kita hancurkan seluruh sumur yang ada di seberangnya dan kita buat kolam penampungan air. Kita penuhi kolam itu dengan air, baru kemudian menyerangnya. Dengan demikian kita punya air minum. Rasulullah menjawab, pendapatmu sangat bagus. Akhirnya Rasulullah pun mengikuti taktik dari usulan Hubab. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat demokratis dan suka bermusyawarah, membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Peperangan zaman dahulu berbeda jauh dengan perang modern zaman sekarang, sobat, yang bisa memungkinkan dengan perang jarak jauh. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah SAW langsung terlibat dalam peperangan. Salah satu kunci keberhasilan pasukan muslimin yang selalu kalah jumlah kuantitas prajurit dan kalah persenjataan, akan tetapi selalu berhasil memenangkan pertempuran, adalah semangat juang yang tinggi yang dilandasi ketaatan dan keimanan. Hal itu bisa dibangkitkan dengan yel-yel ataupun syair yang melecut semangat. Zaman dahulu, syair juga sering dibawa sampai ke medan pertempuran. Seperti contoh dalam perang Bani Quraisyah. Sebelum berangkat ke medan perang, Rasulullah mengutus Bilal untuk menyeru pasukannya dengan panggilan, "Ya kahilalah irkabi," dan berseru, "Barang siapa yang tunduk dan patuh, maka janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraisyah." Seruan itu membangkitkan semangat yang luar biasa untuk mensegerakan segera sampai ke Bani Quraisyah. Walau di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat, sebagian salat asar di Bani Quraisyah walau sudah masuk waktu maghrib, dan sebagian ada yang salat asar di atas kuda di tengah perjalanan. Rasulullah SAW juga menyuruh jenderalnya di dalam perang Bani Quraisyah dengan mengatakan, "Demi Allah, musuh akan digoncangkan seperti telur yang digoncangkan." Kalimat ini sebenarnya majas, akan tetapi musuh yang mendengarkan menjadi ciut nyalinya. Contoh lainnya adalah saat perang Badar. Sebelum berangkat ke Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada prajuritnya, "Berangkatlah dan gembiralah kalian. Allah sudah menjanjikan kepadaku atas salah satu dari dua kelompok itu." Kini kehancuran mereka seolah-olah tampak di hadapanku. Begitu juga pada saat perang Khaibar. Rasulullah SAW berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancurlah Khaibar. Sesungguhnya bila kami telah menginjakkan kaki kami di bumi musuh, akan hancurlah mereka semua." Mendengar seruan Rasulullah SAW, pasukan muslimin semakin semangat dan yakin akan kemenangannya. Kekuatan pasukan muslimin bukan terletak pada keunggulan senjatanya atau kehebatan organisasinya, tapi pada semangat moralnya yang tinggi. Dalam hal ini, agama bisa dipastikan telah memainkan peran penting untuk membentuk daya tahan mereka, dan juga didukung oleh kendaraan yang dimiliki daya tahan tinggi, yaitu unta. Menunjuk jenderal perang pilihan untuk membawa bendera. Pada setiap perang, Rasulullah selalu mengutus para jenderalnya yang pemberani untuk membawa panji atau bendera perang. Sedangkan dalam perang Bani Quraisyah, Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk membawa bendera perang. Bendera perang haruslah orang yang hebat dan sakti, karena pada zaman dahulu bendera perang memiliki arti dan lambang yang agung untuk sebuah kelompok atau negara. Dalam beberapa kesempatan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sering mendapat kepercayaan dari Rasulullah SAW untuk membawa bendera perang.
Pilihan ini tidak salah sobat, karena beliau adalah seorang jenderal pemberani, pilih tanding, sakti, pintar dan cerdik. Beliau juga dijuluki Fatihul Khaybar, penakluk benteng Khaybar. Benteng terakhirnya kaum Yahudi di Yasrib yang berhasil dikalahkan pasukan muslimin. Penunjukan Ali radhiyallahu an sebagai pembawa bendera dalam perang kali ini, Rasulullah SAW menunjukkan mukjizatnya. Beliau meludahi kedua mata Ali yang sedang sakit mata. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, paginya mata Ali radhiyallahu an pun sembuh, subhanallah. Melakukan perang urat syaraf terlebih dahulu. Pada perang Bani Quraisyah, pasukannya tidak langsung menyerang ke dalam benteng karena benteng-benteng buatan kaum Yahudi terkenal kuat dan kokoh. Sebagian pendapat mengatakan pengepungan selama 15 hari, ada juga yang mengatakan 25 hari. Pengepungan ini merupakan perang urat syaraf atau PSY War untuk menakut-nakuti musuh. Selama pengepungan ini, pihak Bani Quraisyah tidak ada yang berani keluar benteng. Hanya sesekali pasukan pemanah melepaskan anak panahnya ke arah pasukan muslimin. Karena keteguhan pasukan muslimin dan semangat yang terus membara, maka pihak Bani Quraisyah menjadi ciut nyalinya. Salah satu kelebihan orang-orang Yahudi adalah kemampuan membuat benteng pertahanan yang dikenal kokoh, tebal, dan kuat dari serangan. Hal ini juga dibuktikan pada perang Mesir dengan Israel yang kedua tahun 1973 Masehi. Israel bersembunyi di benteng Bar-Lev, sebuah benteng yang dibangun dengan ditutupi pasir yang tebal. Beberapa kali militer Mesir meluncurkan roketnya, akan tetapi mandul oleh pegunungan pasir tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan titik lemah pasir yang menutupi benteng tersebut, yaitu dengan menembakkan air berkecepatan tinggi atau water cannon. Bahkan sampai sekarang militer Yahudi telah berhasil mengembangkan perisai udara Iron Dome yang hebat. Mengangkat pejabat sementara. Ketika Rasulullah SAW akan mengikuti peperangan atau misi keluar kota, beliau selalu mengangkat pejabat sementara untuk mengurusi kota Madinah. Mereka yang dipilih adalah yang handal dan bisa dipercaya. Hal ini adalah dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin. Memilih panglima handal dan terpilih dalam perang tanding. Dalam tradisi perang zaman Rasulullah, untuk memulai pertempuran yang melibatkan banyak prajurit, diawali dengan perang 1 lawan 1. Perang tanding ini menjadi kebanggaan dan bisa menaikkan mental prajurit lainnya bagi pihak yang bisa memenangkannya. Kejadian dalam perang Badar Kubro, dalam perang ini pihak kafir Quraisy menantang duel 1 lawan 1 dengan mengajukan prajurit pilihan. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Seketika itu, Rasulullah pun menunjukkan 3 prajuritnya, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawiyah Al-Haris, dan Abdullah bin Rawaha. Melihat ketiganya maju, pihak Quraisy bertanya, "Siapa kalian?" Mengetahui jawaban mereka yang berasal dari pemuda Ansar biasa, pihak kafir Quraisy menyatakan keberatan dan meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan prajurit khususnya. Akhirnya Rasulullah sebagai panglima perang Badar menunjuk Sayyidina Ali Hamzah bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu an. Perang tanding pun akhirnya terjadi. Tidak perlu waktu lama ketika prajurit pilihan Rasulullah bisa mengalahkan 3 prajurit handal dari kafir Quraisy. Begitu juga dalam perang Uhud, juga terjadi perang tanding yang hebat antara Zubair bin Awam dari pihak muslimin dan Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari, seorang prajurit kavaleri kaum Quraisy yang pemberani yang dimenangkan oleh Zubair bin Awam.
Pada saat perang Uhud, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia termasuk jago dan ahli pedang dari kaum Quraisy. Begitu juga dalam perang tanding di Khaibar. Dari pihak muslimin, majulah Sayyidina Ali melawan tokoh Yahudi, yaitu Marhab. Duel sengit pun terjadi antara keduanya, yang akhirnya dimenangkan oleh Ali. Dengan tebasan pedangnya, Rasulullah SAW paham betul dengan kemampuan seluruh prajuritnya. Penunjukan Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai panglima perang adalah kejelian dan kepandaian beliau dalam mengatur strategi perang ke Khaibar. Selain Zubair dan Ali yang gagah berani, kaum muslimin juga mendapat suntikan tambahan kekuatan dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid pada tahun 8 Hijriah. Beliau pun mendapatkan gelar dari Rasulullah, yaitu Saifullah al-Muslul, atau pedangnya Allah yang terhunus. Khalid bin Walid ikut berperang ke Syam, Persia, Romawi, dan di masa Khalifah Abu Bakar, beliaulah yang membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Dalam perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah menghadapi raksasa Romawi, Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima hebat, yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka menyertakan 3.000 prajuritnya menuju Mu'tah atau Yordania. Sementara jumlah pasukan Romawi adalah 100.000 orang. Melihat jumlah pasukan musuh yang begitu besar, ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan pasukan tambahan ke Madinah. Akan tetapi, Abdullah bin Rawahah tidak menyetujuinya dan tetap menggelorakan semangat ke pasukannya. Dalam perang ini, Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Thalib gugur sebagai pahlawan. Akhirnya, komando pasukan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Inspeksi pasukan. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah SAW punya tanggung jawab besar terhadap keberhasilan sebuah misi. Hal yang rutin dilakukan beliau sebelum peperangan adalah menginspeksi pasukannya. Hal ini menjadi strategi Rasulullah untuk memastikan kesiapan tempur. Ketika terjadi perang Uhud, sebelum sampai di medan pertempuran, yaitu di tempat yang bernama Syaikhani, beliau menginspeksi pasukannya dan menolak prajurit yang terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun di kancah perang. Di antara mereka yang ditolak adalah Abdullah bin Umar bin Thalib, Usamah bin Zaid, Usaid bin Suhair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arkam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id al-Khudri, dan Sa'ad bin Habah. Mereka tidak diperbolehkan ikut perang karena usianya masih terlalu muda. Akan tetapi, Rafi bin Hatij dan Humarah bin Jundab, walau usianya masih terlalu muda, diperbolehkan ikut perang karena mereka berdua ahli dalam memanah. Demikian detailnya Rasulullah memeriksa dan memilih pasukannya. Memilih posisi dan strategi. Penentuan kemenangan dalam sebuah peperangan adalah pemilihan tempat yang strategis. Kita bisa melihat pada perang Uhud, Rasulullah SAW menempatkan 150 pasukan pemanah untuk mendukung dan melindungi pasukan lainnya yang ada di bawah bukit. Strategi ini hampir berhasil gemilang. Andai saja pasukan pemanah tetap patuh mengikuti instruksi Rasulullah. Mereka sempat meninggalkan pos di atas bukit Uhud karena melihat prajurit lainnya berebut ghanimah atau harta rampasan perang. Saat itu, pihak kaum muslimin telah berhasil memukul mundur kafir Quraisy. Akhirnya, kecerobohan pasukan pemanah terbayar mahal dengan banyaknya syuhada yang meninggal. Mengetahui kekalahan hampir terjadi, Rasulullah SAW memerintahkan kembali pasukan pemanah untuk kembali ke atas bukit Uhud. Akhirnya, pasukan muslimin bisa menguasai keadaan kembali. Jumlah korban dari pihak muslimin adalah terbanyak selama peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu 70 orang pejuang.
Pasukan pemanah memiliki fungsi yang vital, yaitu sebagai pelindung pasukan kavaleri dan pasukan infanteri atau pasukan pejalan kaki. Pada perang antara Mesir dan Israel yang pertama, pada tahun 1973, militer Mesir sudah berhasil memukul mundur pasukan kendaraan lapis baja Israel. Kemenangan sudah ada di depan mata. Akan tetapi, kelemahan pasukan Mesir adalah tidak adanya payung atau pelindung tang-tang mereka. Sehingga celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Israel. Dengan menggunakan helikopter serbu, mereka menyerang tank-tank Mesir dari atas. Akhirnya, militer Mesir pun kalah dalam peperangan ini. Memberdayakan tawanan perang. Ghanimah atau rampasan perang pada zaman Rasulullah SAW dipergunakan untuk kemaslahatan bersama, yang pembagiannya sangat adil. Selain harta rampasan perang, juga ada tawanan perang. Para tawanan perang ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk mengambil tawanan, harus membayar uang tebusan. Harga tebusan untuk para tawanan berlaku setara 1.000 sampai 4.000 dinar. Tawanan yang tidak sanggup menebus dirinya harus memberi pendidikan dan mengajar membaca sebagai tebusannya. Setiap tawanan harus mengajari 10 anak Madinah. Hal ini merupakan pola strategi Rasulullah SAW dengan menitik beratkan kepada pendidikan. Dari strategi itu, kita bisa melihat nih sobat, betapa baiknya pendidikan yang diperoleh oleh Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Selain itu, beliau juga menukar tawanan dengan pihak kafir Quraisy. Saat itu, beliau membebaskan Amr bin Abi Sufyan tanpa uang tebusan. Hal ini sebagai kompensasi dibebaskannya Sa'ad bin Nu'man yang ditangkap oleh orang Quraisy saat dia sedang melakukan ibadah umroh. Bahkan Rasulullah SAW juga membebaskan orang-orang yang tidak mampu membayar tebusan. Di antaranya adalah Muthalib bin Hantab al-Maksumi, Saifi bin Abi Rifa'ah, dan Abu Hazza. 32 pembagian harta rampasan perang yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan yang jelas. Salah satunya adalah menguatkan hati pengikutnya yang baru mengikuti Islam dan mereka adalah para tokoh kabilah. Sekembali Rasulullah SAW dari perang dengan Bani Taif, setelah penaklukan kota Mekah, saat itu gelombang masuk Islam dari Quraisy begitu besar, melewati jalur yang tidak biasa. Ketika Rasulullah SAW akan menjalankan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah, beliau mengajak orang-orang Arab Badui. Akan tetapi banyak yang menolak ajakan Rasulullah. Kendati demikian, beliau tetap berangkat menuju ke Mekah. Beliau membawa hewan sembelihan atau unta dan berpakaian ihram. Hal ini dilakukan supaya orang-orang merasa aman, tidak saling curiga. Karena kunjungan beliau ke Baitullah adalah dalam rangka ibadah umrah. Di tengah jalan, intelijen dari pasukan muslimin yang bernama Bishyar bin Sufyan melaporkan kepada Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy telah mendengar keberangkatan beliau ke Mekah. Akhirnya Rasulullah memberi instruksi kepada rombongannya untuk berjalan ke Mekah dengan memakai jalur lain. Az-Zuhri berkata, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian melewati Zatul Yamin, terletak di antara tepi Ahmadu, di jalan yang mengeluarkan mereka ke Saniyatul Mirar, tempat memberhentikan di Hudaibiyah dari Mekah bawah." Akhirnya seluruh rombongan Rasulullah SAW melewati jalan yang diinstruksikan beliau. Hal ini menjadi bagian dari strategi dan taktik Rasulullah untuk menghindari pertumpahan darah, bukan dari musuh. Karena tujuan beliau adalah ibadah umrah, memilih jalur tidak biasa juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu an, pilihan ini tentunya membuat jarak semakin jauh.
karena harus menghindar perkampungan dan pemukiman penduduk serta jalur utama. Rasulullah SAW pun akhirnya sampai di Madinah dengan aman. Jalur diplomasi Rasulullah. Diplomasi dengan negara tetangga. Pada akhir tahun 6 Hijriah, sekembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat kepada raja-raja negara tetangga untuk meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Strategi dan taktik Rasulullah SAW tidak hanya urusan militer dan perang. Usaha beliau adalah menempuh jalur diplomasi dengan cara mengirimkan surat dan utusan yang handal atau diplomat. Untuk menguatkan keaslian surat, beliau membubuhi surat tersebut dengan stempel dari cincin yang beliau pakai. Berikut adalah surat-surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada penguasa negara tetangga. Surat kepada Najasyi, Raja Habasyah atau Ethiopia. Nama asli dari Najasyi adalah As-Samah bin Al-Aijar. Beliau menulis surat ini bersama Amir bin Umayyah Ad-Damiri pada akhir tahun 6 Hijriah atau bulan Muharram dan mengutusnya ke Habasyah. Terjadi perbedaan pendapat tentang surat ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa surat tersebut dibawa saat hijrah yang pertama ke Habasyah. Apalagi di akhir surat itu disebutkan, "Aku telah mengutus kepada kalian anak pamanku, Ja'far bersama orang-orang muslim. Jika dia telah datang, maka terimalah dia dan jangan berbuat sewenang-wenang kepadanya." Dan juga terdapat surat versi lain yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Terlepas dari perbedaan itu, setelah sampai surat itu, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib dan menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW. Surat kepada Muqawqis di Mesir. Rasulullah SAW menulis surat kepada Juraij bin Matam yang bergelar Muqawqis. Surat ini dibawa oleh utusan khusus yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah. Sesampainya surat tersebut, Muqawqis membacanya dengan teliti. Walau akhirnya dia tidak menyatakan Islam, tapi raja bersikap simpati dengan menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW dengan menyertakan dua orang wanita terhormat dari Qibti, yaitu Maria Qibtiyah dan Shirin, beberapa lembar kain dan seekor keledai yang menurut cerita hewan tersebut hidup sampai zaman Muawiyah. Surat kepada Kisra, Raja Persia. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Kisra, Raja Persia atau Iran. Sedangkan utusan khusus yang membawa adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Surat tersebut tidak disampaikan langsung, akan tetapi disampaikan kepada pemimpin di Bahrain yang kemudian menyampaikannya ke Raja Kisra. Sesampainya, surat itu langsung dibaca oleh Raja Kisra dan surat itu dirobek-robek. Dengan congkak dia berkata, "Seorang budak yang hina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa." Setelah mendengar apa yang dilakukan Kisra, Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan mencabik-cabik kerajaannya." Surat kepada Kaisar Raja Romawi. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan mengutus utusan khusus yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Surat tersebut disampaikan kepada pemimpin Basrah terlebih dahulu. Dengan keberhasilan pengiriman surat ini, mereka membawa pengaruh yang baik kepada Raja Heraklius. Surat kepada Al-Munzir bin Sawa, pemimpin Bahrain. Rasulullah SAW menulis surat kepada Al-Munzir bin Sawa, berisi seruan untuk masuk Islam. Beliau mengutus seorang utusan khusus yang bernama Al-A'la bin Hadrami. Setelah menerima surat tersebut, pemimpin Bahrain itu membalas surat dari Rasulullah. Reaksi dari ajakan Rasulullah di surat tersebut ada yang kagum dan menyukai Islam, lalu memeluknya.
Akan tetapi ada juga sebagian yang tidak menyukainya. Surat kepada Haudan bin Ali Al-Hanafi, pemimpin Yamama. Rasulullah SAW menulis surat kepada Haudan bin Ali Hanafi, seorang pemimpin Yamama, sedangkan utusan khusus yang menyampaikan surat tersebut adalah Salid bin Al-Amiri. Penguasa Yamamah tersebut menyambut utusan Rasulullah SAW dengan baik dan menulis balasan surat kepada Rasulullah. Dari Yamamah inilah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab berasal. Surat kepada Al-Haris bin Abu Syams Al-Ghazani, pemimpin Damaskus. Rasulullah SAW menulis surat ajakan masuk Islam kepada Al-Haris bin Abu Syams Al-Ghazani, seorang penguasa Damaskus pada saat itu. Beliau menunjuk utusan khusus untuk yang bernama Syuja bin Wahab dari Bani Azad bin Kuzainah. Kesan penguasa Damaskus tidak ramah dan tidak mau masuk Islam. Surat kepada Raja Oman. Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Oman, Jaifar dan Abdu. Keduanya adalah putra Al-Gulandi Al-Uzdi, penguasa Oman. Utusan khusus yang membawa surat adalah Amr bin As yang akhirnya menjadi gubernur Mesir. Setelah membaca surat, kedua penguasa Oman menyatakan keislamannya. Mengirim delegasi ke negara tetangga. Salah satu strategi Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam adalah dengan mengutus sahabatnya ke berbagai daerah. Misinya adalah menguatkan keimanan, mengajari hukum Islam, baca tulis, dan memperkokoh persaudaraan dan persatuan umat muslim. Pada saat peristiwa Haji Wada, Rasulullah SAW mengirim Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Sebelum keduanya berangkat, beliau berkata, "Permudahkanlah dan jangan dipersulit, sampaikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti, dan hendaklah kalian bekerja sama dengan baik." Setelah mengucapkan kata tersebut, Rasulullah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Sesungguhnya engkau akan datang kepada golongan ahli kitab. Apabila engkau menjumpai mereka, serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu, beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhimu, semua perintahmu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan sedekah kepada mereka mematuhimu. Peliharalah kehormatan harta benda mereka. Takutlah akan doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada yang menghambat antara doanya dengan Allah." Beliau juga menjelaskan tentang ukuran diwajibkannya zakat. Setelah dinasihati oleh Rasulullah, keduanya pun segera bergegas ke Yaman. Inilah pertemuan terakhir mereka dengan Rasulullah. Selain itu, Rasulullah juga mengirimkan Khalid bin Walid ke lokasi Al-Uzza yang terletak di Naklah. Al-Uzza adalah rumah yang didewa-dewakan oleh kaum Quraisy, kaum Kinana, dan kaum Mudar. Sedangkan penjaganya adalah Bani Saiban, dai Bani Sulaim. Selain itu, beliau juga mengirim Usamah bin Zaid ke Palestina. Menerapkan sistem perundang-undangan. Rasulullah SAW tinggal di Madinah yang terdiri dari banyak suku dan golongan, di antaranya Muhajirin Al-Ansor, Aus dan Khazraj, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraizah, dan lainnya. Setelah Rasulullah SAW hijrah, beliau membangun kehidupan dan tatanan sosial dengan sebuah piagam Madinah yang berisi kesepakatan dan fakta perjanjian antara penduduk Madinah. Semangat yang diusung dalam piagam tersebut adalah kebersamaan, persatuan, saling melindungi, dan tidak ada diskriminasi. Semuanya sama di hadapan hukum. Piagam Madinah ini bertahan 3 tahun.
Karena setelah itu Yahudi Madinah mengingkari isi perdamaian dalam piagam tersebut. Piagam ini mewakili arti penting bagi sejarah berdirinya negara Madinah. Tak heran sobat, bila piagam ini selalu menjadi rujukan para peneliti modern yang mempelajari dan mengkaji sistem pemerintah yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Piagam ini adalah perjanjian damai dengan lain agama, suku, dan etnis pertama kali di dunia. Salah satu isi dari piagam tersebut adalah orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang-orang Muslim, agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi kaum Yahudi. Seandainya piagam ini masih dijalankan umat Muslim dan umat Yahudi di Palestina, maka keamanan dan kestabilitas akan segera tercipta di sana. Dari seluruh peperangan Rasulullah SAW yang beliau ikuti secara langsung, seluruhnya dimenangkan pihak kaum muslimin. Hanya di 2 peperangan, yang dimana pasukan muslimin hampir kalah, yaitu Perang Uhud dan Perang Hunain. Di Perang Uhud, pasukan pemanah tidak mengikuti komando Rasulullah untuk tetap tinggal di Bukit Uhud. Padahal posisi mereka sangatlah vital. Sedangkan pada Perang Hunain, pasukan muslimin yang saat itu berjumlah 12.000 orang merasa sombong karena jumlah mereka lebih banyak. Dalam peristiwa tersebut, peperangan hampir saja dimenangkan oleh pihak lawan. Nah, sobat, belajar dari strategi Rasulullah bahwa kemenangan di medan pertempuran tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan yang lengkap. Hal ini bisa dilihat dari setiap peperangan Rasulullah yang selalu kalah dalam kuantitas prajuritnya. Pada Perang Badar Kubro, pihak muslimin hanya 313 melawan 1.000 orang yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Semangat juang yang tinggi, ketaatan dan keimanan menjadi dorongan dalam memenangi setiap peperangan. Karena dengan dedikasi dan semangat juang yang tinggi, pasukan Rasulullah SAW bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar. Hal yang memampas semangat juang pasukan muslimin adalah dengan keterlibatan Rasulullah SAW. Setiap pertempuran, hal ini mengangkat moral para pejuang muslimin. Strategi Rasulullah dalam menghadapi lawannya tidak melulu dengan jalur peperangan, akan tetapi berusaha memulai jalan damai, perundingan, pengiriman surat dan pengiriman delegasi ke negara lain. Terbukti, dengan pengiriman surat tersebut, beberapa pembesar mengikuti ajakan Rasulullah SAW yang secara otomatis mempengaruhi rakyatnya untuk berbondong-bondong masuk Islam. Walaupun Rasulullah seorang nabi, beliau mau bermusyawarah dan menerima pendapat sahabat lainnya. Seperti ketika Perang Khandaq, beliau menggelar rapat dan akhirnya menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Dan hasilnya gemilang sobat, pasukan kafir Quraisy bisa dikalahkan. Subhanallah, kisah yang sangat-sangat luar biasa ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.